Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang atau kompartemen khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Pilihan jawaban yang A adalah sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membranes kecuali membran inti. Pernyataan tersebut adalah salah. Sel darah merah adalah sel yang tidak memiliki nukleus, dapat dideformasi, fleksibel, mampu menempel pada sel lain, dan mampu berinteraksi dengan sel imun. Karena sel darah merah tidak memiliki nukleus, oleh karena itu, sel darah merah tidak memiliki membran inti. Definisi dari internal membranes adalah kelompok membran dan organel pada sel eukariot yang bekerja bersama untuk memodifikasi, mengemas, dan mentransport lipid dan protein. Internal membranes mencakup berbagai jenis organel seperti membran nukleus, lisosom, dan retikulum endoplasma. Meskipun sel darah merah dianggap sebagai sel, akan tetapi sel darah merah tidak memiliki nukleus, DNA nukleus, dan organel lain seperti retikulum endoplasma dan mitokondria. Oleh karena itu, sel darah merah bisa disebut tidak memiliki internal membranes. Pilihan jawaban yang B adalah glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, yaitu sisi intraseluler dan ekstraseluler. Pernyataan tersebut adalah salah. Sifat sel darah merah seperti yang telah disebutkan sebelumnya bergantung pada komposisi membrannya. Sel darah merah tersusun atas 3 lapisan, yaitu glikokalix pada bagian luar yang kaya akan karbohidrat, pada gambar ditunjukkan dengan warna kuning. Kemudian lipid bilayer yang banyak mengandung protein transmembran dan lipid, pada gambar ditunjukkan dengan warna putih, merah, dan toska. Dan terakhir adalah membran skeleton yang merupakan jaringan struktural protein yang terletak pada permukaan dalam dari lipid bilayer. Pada gambar ini ditunjukkan dengan warna hijau yang ada di bagian bawah. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan panah merah, molekul karbohidrat hanya dapat ditemukan pada salah satu sisi dari membran plasma, yakni hanya di sisi ekstraseluler. Pilihan jawaban yang C adalah komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma, sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Jawaban tersebut adalah salah. Panah merah pada gambar menunjukkan protein yang ada di dalam membran sel, sedangkan panah hijau menunjukkan membran plasma sel. Seperti yang dapat dilihat, protein pada membran plasma tersebut tersebar tidak merata pada membran plasma. Oleh karena itu, pernyataan komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma adalah benar. Pada membran plasma, fosfolipid akan mengisi ruang yang tidak diisi oleh protein. Karena komposisi protein tidak merata, maka komposisi fosfolipid pada membran juga tidak akan merata pada membran plasma. Oleh karena itu, pernyataan komposisi fosfolipid seragam di seluruh permukaan membran plasma adalah salah. Maka, pernyataan C adalah salah. Pilihan jawaban yang D adalah membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan organisme sikrofilik. Pilihan jawaban tersebut adalah salah. Grafik ini menunjukkan klasifikasi organisme terutama bakteri berdasarkan suhu di mana bakteri tumbuh. Sumbu X menggambarkan tentang suhu pertumbuhan, sedangkan sumbu Y menggambarkan laju pertumbuhan bakteri. Organisme yang tergolong sikrofilik akan tumbuh pada lingkungan yang bersuhu rendah, yakni pada suhu sekitar -5 hingga 20 derajat Celcius. Organisme yang tergolong ke dalam mesofilik akan tumbuh pada lingkungan yang bersuhu sedang, yakni pada suhu sekitar 15 hingga 45 derajat Celcius. Organisme yang tergolong termofilik akan tumbuh pada lingkungan yang bersuhu tinggi, yakni pada suhu sekitar 42 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Sedangkan organisme yang tergolong ke dalam hipertermofilik akan tumbuh pada suhu yang sangat tinggi, yakni pada suhu sekitar 65 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius. Membran plasma makhluk hidup dapat tersusun atas 2 jenis asam lemak, yakni asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Perbedaan antara asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh adalah pada asam lemak jenuh memiliki rantai karbon yang lebih panjang dibandingkan dengan asam lemak tidak jenuh.
Dan juga, pada asam lemak tidak jenuh ditemukan lebih banyak percabangan. Membran plasma organisme termofilik banyak mengandung asam lemak jenuh, baik yang konformasinya lurus ataupun bercabang, dan didominasi oleh jenis iso C15. Komposisi lemak jenuh yang melimpah memberikan organisme termofilik keuntungan, dikarenakan untuk merusak konformasi asam lemak jenuh diperlukan energi yang tinggi atau suhu yang tinggi. Oleh karena itu, dengan banyaknya asam lemak jenuh akan membuat organisme termofilik yang tinggal di suhu tinggi memiliki membran plasma yang lebih stabil. Berbeda dengan organisme mesofilik dan sikrofilik yang tinggal di suhu yang tinggi, maka organisme tersebut tidak perlu beradaptasi terhadap suhu yang tinggi. Hal tersebut berimplikasi terhadap komposisi membran plasmanya. Membran plasmanya akan banyak tersusun atas asam lemak yang tidak jenuh. Jika dibandingkan dengan asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh akan bersifat labil pada suhu tinggi. Maka dari itu, pernyataan membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisme sikrofilik adalah salah. Jangan lupa cek description box untuk link video yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari beberapa hal yang telah dijelaskan di video ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe.